Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Nah, untuk tragedi dan masalah dari pinjol ini sudah banyak terjadi. Jadi kita juga cukup miris sebenarnya dengan hal-hal yang terjadi selama ini di tahun ini juga. Begitu banyak juga orang-orang yang nekat mendiskon umurnya hanya semata karena ketidakmampuan atau ketidaksanggupan mereka untuk membayar pinjaman online. Jadi kalau hal ini kita biarkan, itu sebenarnya akan makin banyak lagi korban-korban berikutnya yang nekat melakukan hal yang sama. Inilah pentingnya sebenarnya pemerintah hadir di tengah situasi seperti ini untuk memberikan edukasi yang jelas, untuk memberikan masukan-masukan untuk masyarakat kita yang masih kekurangan literasi dalam pinjol ini. Karena masyarakat kita ini masih cenderung dia tidak peduli mau seperti apapun, yang penting bagi mereka adalah ketika dia menginginkan sesuatu atau ketika dia membutuhkan sesuatu yang mendesak, bagaimana kedaruratan mereka saat itu bisa terpenuhi, bagaimana kebutuhan dia itu bisa terpenuhi. Soal gimana resiko ke depannya, mereka tidak peduli. Makanya kalau sebenarnya pinjol ini belum layak sama sekali untuk disajikan ke masyarakat di negara ini, karena masih banyak masyarakat itu yang belum memahami, belum mengerti apa sebenarnya pinjaman online itu. Bagi mereka hanyalah sebuah kemudahan yang mereka pikir yang itu mudah dan tidak ribet dan cepat. Itu saja bagi mereka yang dipikirkan. Mereka tidak mempedulikan lagi mau seperti apa ke belakangnya, mau seperti apa penerapan bunganya, mau seperti apa dendanya. Mereka tidak peduli lagi. Nah, inilah pentingnya ada pemerintah dalam hal ini untuk meluruskan perkara ini, supaya jangan ada lagi korban-korban berikutnya. Dan saya yakin juga dari para pemilik pinjol-pinjol pasti membaca dengan hal yang sama. Mereka pasti sangat senang berusaha ada di Indonesia, karena mereka tahu karakter dan ciri khas masyarakat Indonesia itu seperti apa. Karena masyarakat Indonesia itu kebanyakan malas membaca, malas memahami. Makanya cocok keputusan kemarin dari Mahkamah Agung. Jika keputusan itu benar-benar dijalankan, saya rasa hari ini pinjol-pinjol ini sudah tidak bertindak di luar dari aturan lagi. Pasti pinjol ini akan bertindak sesuai dengan SOP yang ada. Tapi sayangnya keputusan dari Mahkamah Agung kemarin yang sempat untuk memberikan kesempatan untuk orang yang menggugat, masyarakat yang menggugat, mengkabulkan setengah dari kegugatan mereka itu sebenarnya bagus, termasuk bagus. Hanya saja penerapan di lapangan itu tidak ada lagi. OJK misalnya, AFPI, OJK membentuk aturan yang selama ini membentuk aturan yang sama seperti zaman seperti dahulu ya, tidak ada yang dipatuhi oleh pelaku jasa keuangan. Berapa banyak yang dibentuk aturan OJK tidak ada yang dipatuhi. OJK hanya sibuk hanya dengan pertemuan ini, pemulihan ekonomi dan lain sebagainya. Yang paling lucu kemarin OJK bertemu dengan Menteri Pertahanan untuk membahas soal ekonomi. Saya rasa secara formal itu tidak ada masalah OJK bertemu dengan Menteri Pertahanan, tapi kalau secara spesifik mau membahas soal ekonomi, saya rasa itu tidak menyambung ya, karena Menteri Pertahanan itu bidangnya di bidang pertahanan dengan keamanan negara. Urusan soal ekonomi dan sebagainya itu tidak ada hubungannya gitu. Dan itu yang terjadi saat ini ya, itu yang terjadi di postingan OJK sendiri yang diunggah dalam Instagram mereka. Dan habis itu ini ada korban bukan satu atau dua lagi, tapi sudah sangat banyak.
Tapi pemerintah membiarkan hal ini seakan-akan nyawa ini tidak ada harganya sama sekali. Seakan-akan masyarakat ini bukan aset di dalam negara ini. Jadi serasa dibiarkan, ya sudahlah, seakan-akan juga namanya orang biarkan mati ya mati aja gitu. Tidak ada bagaimana sikap untuk menindaklanjuti hal ini. Sebanyak ini korban-korban yang berjatuhan hanya selalu ditumpukan kepada pinjaman online. Apakah tidak ada keinginan pemerintah untuk meluruskan hal-hal seperti ini? Itu yang pertama. Itu kalau dari pemikiran saya ya. Dan habis itu untuk teman-teman yang mengalami telat bayar, ya mungkin masih ada yang telat bayar lebih dari 5 bahkan sampai 7 aplikasi, ada banyak lagi gitu. Dan saya berharap buat teman-teman semuanya yang namanya hutang, ya tetap yakin untuk membayarnya. Tapi membayar hutang itu bukan dengan cara yang berhutang. Ini masih banyak yang orang menginginkan untuk gali lubang tutup lubang. Nah, teman-teman tidak ada salah jika berniat untuk menyelesaikan utang, itu sangat bagus ya. Tapi jika Anda berniat atau Anda menyelesaikan hutang dengan berhutang lalu Anda menggali lubang tutup lubang, itu tidak akan selesai sampai kapanpun. Bahkan orang-orang yang dia menggali lubang tutup lubang ini tercenderung karena sebuah ketakutan, karena tidak tahan dengan sebuah ancaman, dengan sebuah penagihan, intimidasi, dan lain sebagainya. Tidak tahan dengan keretakan dengan debt collector pinjol tersebut. Saya rasa hal ini harus dibatasi. Karena kalau membiasakan diri atau mengikuti semua skenario yang dibentuk oleh pinjol ini, perkara ini tidak akan pernah selesai. Saya berulang kali menyampaikan kepada kawan-kawan semuanya, pinjol sengaja memberikan tekanan, sengaja memberikan kepanikan dan tingkat stres yang sangat luar biasa, tujuannya supaya terjadi tutup lubang dan tutup lubang. Itu tujuannya. Kalau secara jelas pinjol tersebut dia sudah tahu Anda tidak akan mampu untuk membayarnya, tidak akan sanggup, tapi pinjol berupaya bagaimana mendorong Anda untuk menggunakan data Anda lagi supaya Anda terjebak di dalam permainan yang sangat besar. Itulah makanya Anda dihadapkan dengan debt collector secara ganas dan secara kasar gitu ya. Selalu mengutamakan ancaman, caci maki, yang tujuannya yaitu dia tidak mau memberikan ruang untuk pemikiran Anda berpikir secara normal. Dia hanya memberikan tekanan, dia hanya memberikan sebuah ketakutan supaya tanpa berpikir panjang lagi, lanjut lagi tutup lubang, gali lubang dengan pinjol yang lainnya, sampai akhirnya galian Anda tidak membuahkan hasil sekali, baru sadar gaji habis, aset habis, hutang tidak lunas. Inilah yang harus kita batasi supaya terhindar dari pemikiran singkat yang mana nekat untuk mengakhiri hidup. Batasi diri kawan-kawan semuanya. Ingat, kekuatan pinjol itu kemana selama ini, sumber ketakutan Anda itu ada di mana gitu. Anda di telepon, di WA, maupun lain sebagainya gitu. Jadi tetap semangat ya kawan-kawan.